Wow, Jason dan juga kerennya. pemirsa kembali lagi bersama kami pemirsa Bunga di live api, event guys. malam pergantian tahun menuju tahun 2025 dan Iya. gambar ataupun suasana terkini yang ada saksikan ya. Ini suasana perayaan tahun baru di Malaysia. Betul, ini rekan-rekan kita di Malaysia sudah merayakan tahun baru karena waktunya sama dengan waktu Indonesia Tengah ya, Ya, kalau di Malaysia itu ya. Jadi sekali lagi selamat tahun baru untuk warga Malaysia dan juga warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Semoga juga kemeriahan dan juga doa-doa baik selalu mengiringi kita semua karena kita negara tetangga. Semoga kita nanti ke depannya Indonesia Malaysia ini semakin akur, banyak kerjasama yang bisa kita lakukan bersama, harapan-harapan baru sebagai negara tetangga yang kita rajut bersama. Sekali Jason, hubungan persaudaraannya begitu erat ya. Amin, Antara amin. Semoga Malaysia dan Indonesia ya serumpun kita negara tetangga. Jadi serumpun. Di mana untuk malam perayaan tahun baru 2025 di sana pasti meriah sekali dan juga banyak warga negara Indonesia yang ke sana dari mulai malam Natal sampai dengan tahun baru Jason. Karena panjang sekali. Nah, mereka ini berlibur karena untuk menyaksikan berbagai keseruan kemeriahan selain pesta kembang api sebelum malam perayaan Natal itu kalau tidak salah tanggal 19 sampai 25 Desember itu juga ada semacam pertunjukan salju begitu ya di depan Twin Tower ataupun KLCC yang meriah sekali di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai guys, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, salam sejahtera dan semoga sahabat dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dijauhkan daripada mara bahaya dan dikurniakan rezeki yang melimpah-limpah serta cita-cita yang belum terkabul di tahun 2024 dikabulkan pada tahun 2025 ini. Amin. Guys, nampaknya waktu begitu pantas berjalan. Serasa macam baru je semalam masuk tahun baru 2024 dan kini pula sekarang dah masuk 2025. Dan tak sangka pula berita terkemuka dari Indonesia iaitu Metro TV terharu tengok kemeriahan sambutan tahun baru 2025 di Malaysia. Dan seperti apa yang dikatakan Metro TV, jom kita dengarkan sama-sama. Namun sebelum kita dengarkan berita daripada Metro TV tentang kemeriahan tahun baru di Malaysia, itu sangat berbeda ya. Saya mengajak kepada sahabat untuk support channel saya dengan tekan subscribe, like and share. Terima kasih. Dan inilah ungkapan daripada berita Metro TV tentang kemeriahan tahun baru 2025 di Malaysia. Wah, Jason dan juga pemirsa kembali lagi bersama kami pemirsa di live event malam pergantian tahun menuju tahun 2025 dan gambar ataupun suasana terkini yang ada saksikan ya. Ini suasana perayaan tahun baru di Malaysia. Betul, ini rekan-rekan kita di Malaysia sudah merayakan tahun baru karena waktunya sama dengan waktu Indonesia Tengah ya, kalau di Malaysia itu ya. Jadi sekali lagi selamat tahun baru untuk warga Malaysia dan juga warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Semoga juga kemeriahan dan juga doa-doa baik selalu mengiringi kita semua karena kita negara tetangga. Semoga kita nanti ke depannya Indonesia Malaysia ini semakin akur, banyak kerjasama yang bisa kita lakukan bersama, harapan-harapan baru sebagai negara tetangga yang kita rajut bersama. Sekali Jason, hubungan persaudaraannya begitu erat ya antara Malaysia dan Indonesia ya, serumpun kita negara tetangga. Di mana untuk malam perayaan tahun baru 2025 di sana pasti meriah sekali dan juga banyak warga negara Indonesia yang ke sana dari mulai malam Natal sampai dengan tahun baru Jason. Karena panjang sekali. Nah, mereka ini berlibur karena untuk menyaksikan berbagai keseruan kemeriahan selain pesta kembang api sebelum malam perayaan Natal itu kalau tidak salah tanggal 19 sampai 25 Desember itu juga ada semacam pertunjukan salju begitu ya di depan Twin Tower ataupun KLCC yang meriah sekali di sana. Salah satu ini ya yang ditunggu-tunggu juga kalau kita ke Malaysia ya. Tapi Naila perhatiin nggak kalau kita tadi dengar musik-musiknya? Karena kan di Malaysia itu kan ada 3 etnis besar ya, kayak misalnya ada India, Melayu dan juga Chinese begitu ya. Nah, tadi tuh alunan musiknya itu kental sekali dengan nuansa oriental ya. Jadi memang itu juga salah satu yang menjadi ciri khas kalau merayakan tahun baru atau menikmati sajian kembang api tahun baru yang ada di Malaysia.
Ya, nah kalau kita lihat lagi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia yang begitu erat, ini juga pada tahun ini salah satunya ditandai dengan diakuinya kebaya ya, Jason ya, sebagai warisan budaya dunia tak benda ya oleh UNESCO. Itu salah satunya di wilayah Asia Tenggara di antara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan juga wilayah-wilayah lainnya. Kerjasama yang memang benar-benar menghasilkan sesuatu yang diakui oleh dunia. Ya, ini beberapa negara di ASEAN ya. Nah, pemirsa, kita sebelum melihat lagi bagaimana situasi kemeriahan di sejumlah negara, kita lihat dulu informasi berikut ini, di mana setiap wilayah di berbagai belahan dunia itu pastinya memiliki waktu yang berbeda-beda, Naila. Betul, Jason. Tentu saja perbedaan ini berpengaruh ya dalam momen pergantian tahun. Guys, itulah tadi berita daripada Metro TV yang kagum dengan kemeriahan sambutan tahun baru 2025 di Malaysia. Dan ya, respon daripada pembawa menyampai berita Metro TV tadi sangat baiklah. Dia berharap agar hubungan Indonesia dan Malaysia semakin baik, baik dari pemimpin maupun warga-warganya. Ya, sepertinya yang ditengok tadi di TV, Metro TV, itu ada sebagian kecil sahaja ya, sebagian kecil saja yang merayakan tahun baru dan mengadakan percikan kembang api, bunga api. Sebab saya tengok yang ada di sini, di Malaysia ini kebanyakan tempat itu kalau tahun baru itu mengadakan majlis taklim, seperti Darul Ihsan Berselawat, majlis ilmu di Terengganu dan Kelantan. Jadi saya rasa yang di sana memang tidak ada percikan ataupun bunga api macam yang kita tengok di Metro TV tadi. Mungkin yang di Metro TV tadi itu ambil di tempat yang lain lah, mungkin di Kuala Lumpur ataupun tempat lain. Sebab saya rasa itu sebagian kecil sajalah yang meraihkan tahun baru seperti yang kita tengok di Metro TV tadi. Sebab saya tahu, saya sudah di Malaysia agak lama, jadi saya tengok orang-orang di sini kalau macam mau masuk tahun baru, ya dia mengadakan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim. Dan ini bukan saja di Selangor, saya rasa di seluruh negeri Malaysia buat macam ini. Jadi mungkin sebab kurang tempat yang ingin meraihkan tahun baru di Malaysia ini, sehingga orang-orang ataupun warga asing lah, terutama warga asing tu berkumpul di tempat itulah. Jadi itulah nampak meriah sangat. Sebab saya tengok orang Malaysia ni tak sibuk nak tahun baru dekat mana, mau berpesta tahun baru di mana, tak. Saya tengok kalau orang di sini bila tahun mau berubah, nampaknya semacam dia budaya orang di sini macam lain dah, tak macam dulu. Nampaknya budaya orang sini tak macam di negara-negara luar. Budaya orang sini, orang-orang di sini kalau mau tukar tahun, mau masuk tahun baru, semakin banyak buat majlis ilmu, majlis taklim. Ya, di mana-mana negeri. Seperti di Selangor pada tahun lalu 2024, dia jemput Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiah di Masjid Negeri Selangor. Dan pada tahun ini pun sama, Darul Ihsan Berselawat berlangsung selama 3 hari di ujung tahun juga, 27, 28, 29. Dan ada juga lah dijemput dari Ustaz dari Indonesia, tetapi bukan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad pun ada datang dekat Malaysia pada tahun ini, tapi tak sampai Selangor. Dia pergi negeri Penang, Kedah dan Perak kalau tak silap. Selangor mungkin tak ada jadual lah. Tapi yang hadir di hari itu di majlis Darul Ihsan Berselawat, iaitu Habib Lutfi dan Az-Zahir, Subhanul Muslimin dan siapa lagi? Gus Azmi. Tapi Gus Azmi mendapat kritikan daripada netizen Malaysia sebab mungkin ada video dia ternampak masa di pentas menyampaikan tausiah di Indonesia merokok, sehingga Gus Azmi ini dapat kritikan yang banyak daripada netizen Malaysia, sehingga penganjur pun buat keputusan beliau hanya hadir di pentas dan tidak menyampaikan tausiah. Ya, kita faham
ya kita paham dan kita maklumi sebab budaya Malaysia ini pasar rokok ini memang ketat lah. Apalagi kalau seorang ustaz jadi seorang penceramah, jadi memang walau alam lah. Jadi itulah saja penyampaian hari ini, semoga bermanfaat dan insyaallah tetap stay di channel Amil Putra untuk dapatkan info-info terkini, reaction yang menarik dan vlog-vlog yang terbaru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.